kita bersyukur di minggu kedua ini, di penghujung akhir tahun, kita masih bisa menikmati kasih Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kita mau satu di dalam doa, tundukkan kepala. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika pagi hari ini kami bisa menikmati kasih-Mu lewat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu selalu baru di dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami semakin mengasihi Engkau, membuat kami semakin antusias untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Pagi hari ini kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang beracara pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami bebas-bebasnya untuk Engkau masuk di dalam hati kami Tuhan. Bahkan ketika Engkau melawat kami pagi hari ini, kami percaya juga Engkau melawat anak-anak sekolah minggu yang beribadah di lantai 2 Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kecil ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Mereka boleh bertumbuh mengenal Engkau dengan baik dan benar ya Bapa. Karena mereka adalah generasi-generasi Tuhan. Supaya mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut dan cinta akan Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, tengah sampai akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh katakan sama-sama amin. Kita mau naikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Kita percaya bahwa segala pujian syukur hanya layak kita naikkan bagi Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Katakan berkati, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Percayalah Tuhan hadir. Kini
Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yang percaya boleh katakan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Dia yang berkati hidup kita. Sama-sama katakan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, segala pujian syukur bagi-Mu. Percayalah Tuhan hadir. Kau hadir dalam hidup setiap kita. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes, katakan menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada
Yes, yes. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami memuji Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Kiara wala 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 wala. Sikara lawa ya bala 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 bala. Yes. Yes, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Kiara wala 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 wala. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, yes. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Kerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Kerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, meraih kemenangan-menangan di setiap langkah hidup kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus, katakan, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Percayalah, kita bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita sama-sama berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Yes. Dimanapun kami berdiri,
pasti akan percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan kita adalah bait kudus ya Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Percayalah kami bait kudusnya. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Kami mau nyatakan bahwa Kau besar dan hidup. Kau besar dan hidup. Sama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Ayo kita dapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Angkat tangan dan katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk sama-sama katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya katakan, di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Yes. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Karena pagi hari ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap mujizat Bapa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebagai rasa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di pagi yang indah ini Bapa, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa Bapak Pendeta Ruby Adin Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Kami bawa Bapak Gembala kami Pak Kartomius Sarjono. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau memilih mereka untuk menuntun kami Bapak. Tak lupa di pagi yang indah ini juga Bapak. Kami membawa Gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami bawa Pendeta Muda Ibu Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, hari-hari ini, musim ini, Engkau yang lebih tahu. Dan kami percaya Engkau selalu ada bagi pemimpin dan pembina rohani kami Bapa. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Bapa. Engkau memberikan kesabaran Tuhan, tetap setia, kesehatan Tuhan, supaya tetap melayani Tuhan, tetap menuntun jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Tuhan titipkan bagi mereka. Menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Di pagi yang indah ini juga Bapak, kami bawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, hari-hari ini biarlah Engkau memberikan kami roh takut akan Engkau. Engkau memberikan kami roh tetap setia melayani pekerjaan-Mu Bapak. Kami tetap kompak Bapak dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami di GBI Gunung Padang. Di pagi hari ini Bapak, kami juga berdoa Tuhan bahwa kami akan merayakan Natal di tanggal 22. Bahkan anak-anak kita di hari Sabtu akan merayakan Natal. Dan juga Natal WBI di tanggal 5 Januari Bapak. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami masih butuh banyak dana Bapak, tapi kami tidak takut Bapak, karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Bapa yang kaya, sanggup memperlengkapi, sanggup mencukupi apa yang kami perlukan. Bahkan sampai harinya nanti Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati segala persiapan panitia Natal, supaya bisa mempersiapkan yang terbaik saat hari perayaan nanti Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah Tuhan dengan bertambah usia, Tuhan selalu ada bagi mereka. Terobosan dan pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami percaya, kami perkatakan tanah yang luas, tanah yang lebar, Engkau sudah persiapkan bagi GBI Gunung Padang. Sikar rabalabalalikalababapak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupi. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kapan saja Engkau memberikan bagi kami, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami Bapak. Kami tidak kekurangan Tuhan. Walaupun di tahun depan akan ada resesi ekonomi, tapi kami percaya kami adalah anak-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Kami adalah anggota kerajaan-Mu, dan kami bisa menerima itu. Kami semua berkat-berkat yang tercurah itu Tuhan, Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hendro di pagi hari ini. Mari Bapak, Engkau menguasai kami, Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, supaya kami terfokus dengan pemberitaan firman-Mu Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat pagi Pak Hendro yang sudah menyiapkan. Roh Kudus menuntunnya Tuhan, supaya setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya itu dari tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengar beberapa pengumuman pagi hari ini. Silakan tim multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Lofi, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah, atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin, ada rapat panitia Natal jam 6:30 malam di gereja. Bagi seluruh panitia diharapkan untuk menghadiri rapat tepat waktu. Hari Selasa, ada latihan angklung WBI jam 4 sore di GKI Purbalingga. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat, jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu, ada ibadah Natal Kids yang dilaksanakan jam 10 pagi di gereja. Bagi para orang tua kids, jangan lupa untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti ibadah Natal tersebut. Latihan untuk Natal umum dilaksanakan setelah ibadah raya satu hari ini, dan hari Selasa tanggal 13 Desember jam 6:30 malam di gereja. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 jam 5:30 sore di PM Collaboration Purbalingga.
Info amplop Natal jemaat sudah terkumpul 57 amplop dengan jumlah Rp34.470.000 dan anggaran Natal kita Rp57 juta. Bagi jemaat yang belum mengembalikan amplop Natal, diharapkan segera mengembalikan ke bendahara Natal. Dukung doa untuk Bapak Gembala yang sedang pelayanan di GBI Haleluya Purwokerto hari ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Mazmur 63 ayat 3, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29, di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada 2 alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut.
Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya undang kembali jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan siapkan hati kita sebagai tempat yang subur, supaya firman yang Tuhan tabur pagi hari ini lewat hambanya boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Biar kebesaran-Mu. musik menyanyikan lagu ini dengan baik. Mari renungkan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara semua. Hidupmu adalah hidup mengenapi firman. Hidupmu
hidupmu adalah hidup menggenapi firman. Sudahkah itu kau lakukan dan saya lakukan? Engkau yang sedang mengerti. Untuk menjadi hidup menggenapi firman, butuh disesuaikan dengan kehendak Dia. Kami mau rindu Tuhan. Kami mau rindu menyembah-Mu. Kami mau rindu menyembah Engkau. Kami rindu menyembah-Mu. Kami mau rindu menyembah-Mu. Kami mau rindu menyembah-Mu. Kami mau rindu menyembah. Kami mau menyembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Kami bersujud di bawah kaki-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Amin. 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 Oh, kami menyembah-Mu. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Amin. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Amin. Kami bersorak bagi Engkau. Kami memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan. 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 Bekerja dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Oh, bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Kau urapi kami Tuhan. Urapi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. 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 Urapan-Mu baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang mengurapi kami. Kami semua ada dalam pengurapan Allah yang maha tinggi. Hikmat Allah yang maha tinggi akan menyertai kami. Untuk kami mengerti Tuhan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat duduk. Terima kasih tim musik maupun tim L. Coba mungkin dikurangi sedikit. Ini Bengung, suara terlalu besar mungkin. Pada bulan Desember ini, kalau orang percaya itu ingat bahwa ini adalah hari Natal, betul ya? Ketika berbicara Natal, ini kita pasti berbicara tentang kasih Tuhan. Setuju?
kita bicara Natal adalah berbicara tentang kasih Tuhan. Makanya kalau kita ingat khotbah minggu yang lalu, jangan buka catatan, ada yang ingat? Apa? Membagi kasih Kristus, betul sekali. Dari mana, Bu Yo? Ayatnya, ingat? 1 Petrus 1. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat ayat ini, kalau nggak salah ya waktu yang ikut apa? Ibadah Natal tahun lalu. Ibadah Natal tahun lalu di GBI Haleluya. Ya, kalau waktu itu ayat ini juga, yaitu tentang membagi kasih Kristus. Waktu itu Ko Simpson yang khotbah, dia memang mengurai tentang kasih. Waktu itu kasih agape yang diurai. Nah, sekali lagi, kita akan saat ini akan berbicara juga tentang kasih. Tetapi kita akan berbicara bagaimana kasih itu kok pada akhirnya tidak bisa terpraktekkan. Dalam arti, ada satu penghalang yang menghambat seseorang itu mempraktekkan kasih secara benar. Ya. Ada satu penghalang yang membuat seseorang itu tidak bisa mempraktekkan kasih itu secara benar. Nah, coba dibuka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Saya kira pasti kita sering baca ayat ini. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Akan saya bacakan secara cepat ya. Tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawablah, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia meninggalkannya setengah mati." Nah, itu dijelaskan setengah mati ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan kau belanjakan, lebih daripada itu aku akan kembali menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Sekali lagi, mungkin ayat ini seringkali kita baca dalam tentang
orang Samaria. Bahkan kalau saya teringat waktu bersama kaum muda ini pernah saya buat drama. Nah, yang menarik dari ayat ini cuma ditulis di Lukas, tidak ditulis di kitab-kitab lain. Ayat ini sebenarnya sedang mengajar kepada kita, untuk kita, bagaimana kita mempraktekkan kasih secara benar. Ya, untuk kita mempraktekkan kasih secara benar. Tetapi kita akan melihat ada satu kendala, ada suatu penghalang yang
cara murah hati itu dengan mengampuni. Kalau nggak salah itu diambil mengasihi musuh loh. Kalau nggak salah betul. Betul ya? Waktu itu coba saya tak buka. Murah hati kepada musuh. Lukas 6, 27 sampai 36. Nah, murah hati ditunjukkan dengan mengasihi musuh. Ya kan? Murah hati dengan mengasihi musuh. Salah satu bagian orang yang murah hati. Ini sebenarnya ada 3 bagian. Ini nanti kita akan masuk pada bagian yang terakhir. Kalau nggak sampai hari ini, pagi ini sore. Ya, tetapi yang intinya murah hati ketika orang ini dilakukan secara benar. Di dalam Lukas itu ada kata, maka upamu itu besar. Kalau nggak salah di dalam ayat-ayat yang ke-33, 34 dalam perenungan itu. Orang yang bermurah hati dengan mengasihi musuh itu akan ada upah yang besar. Jadi orang yang bermurah hati itu akan mendapat dampak. Kadang-kala kita ini ingin upahnya. Betul nggak? Kita ini kepingin upahnya tetapi tidak mau proses untuk bertindaknya. Paham? Kita ini sering mau upahnya tetapi tidak mau bertindak kepada berbuat baiknya bermurah hati. Oleh sebab itu, yang pertama, maksud yang tidak tulus akan membawa dampak untuk orang tidak bermurah hati. Yang kedua yaitu mencari pembenaran. Sama seperti ayat ini. Ahli Taurat itu mencoba mencari pembenaran. Mencari pembelaan diri. Itu ayat yang 29. Mencoba mencari pembelaan diri. Nah, untuk membenarkan, saya buka-buka satu referensi. Itu memiliki arti, saya ini sedang berbuat itu untuk membuat benar. Mencari kebenaran sendiri. Bisa juga, ini menunjukkan seseorang itu menjadi benar seperti yang dia inginkan. Jadi ukuran kebenaran itu bukan kebenaran daripada Kristus, kebenaran daripada Yesus yang diajak bicara sebagai Allah. Tetapi pembenaran itu mencoba dipandang dari kebenaran sendiri. Makanya dikatakan orang ahli Taurat itu mencari untuk membenarkan. Itu juga memiliki arti dia ingin supaya dirinya dipertimbangkan. Ya, paham? Sampai di sini paham? Arti untuk membenarkan itu memiliki arti dia membuat seolah-olah dirinya benar. Dia juga sedang menunjukkan kepada seseorang untuk menjadi benar seperti yang dia inginkan. Dia juga ingin memiliki suatu pendapat bahwa dirinya itu dipertimbangkan. Ini arti untuk mencari kebenaran. Makanya tipe orang yang ingin mencari kebenaran di sini sendiri, orang ini tidak akan bisa untuk mempraktikkan kasih. Sekali lagi, orang yang menganggap dirinya benar, orang yang menganggap dirinya benar tidak disesuaikan dengan Alkitab. Orang ini akan sulit untuk mempraktikkan kasih. Kenapa? Semua yang dikerjakan itu berorientasi kepada diri sendiri. Paham? 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 Jadi kalau orang yang mencari pembenaran, ini apa yang dilakukan itu seolah-olah semuanya benar. Menurut pandangan sendiri. Satu contoh. Memberi sedikit.
Sedangkan dia ada banyak. Dia beranggapan, ya benar-benar saja, karep-karepku. Maaf, ini enggak kritik. Kalau kerasa ya bertobat. Dalam ibadah, lagi diajak nyanyi, diajak menyembah, diem. Nganggapnya benar. Sekali lagi, orang yang biasanya menganggap segala yang dilakukan itu benar sendiri, orang itu tidak akan bertumbuh. Kenapa? Dasarnya itu enggak jelas. Paham ya? Dasarnya enggak jelas. Karena dasarnya itu diri sendiri. Sedangkan kekristenan dasarnya itu bukan diri sendiri. Paham? Bedanya ngerti ya? Paham ya? Kekristenan itu dasarnya itu bukan diri sendiri. Kekristenan itu dasarnya itu ini loh, Bapak Ibu. Ketika kau lakukan benar atau salah itu dasarnya ini. Ketika hidup kita sudah didasarkan ini dan sesuai, pasti benar, itu pasti akan mendapat dampak. Amin. Kalau pembenaran itu berdasarkan kacamata sendiri, oh belum. Karena ketika berbicara pada diri, kacamata sendiri itu akan berbicara, bisa akan berbicara seperti Alkitab Taurat ini, yaitu apa? Berbicara kesombongan. Dan ini menjadi penyebab tidak bisa mempraktekkan kasih. Dan yang ketiga, secara cepat. Apa yang menjadi penyebab tidak bisa mempraktekkan kasih? Yaitu status sosial atau derajat itu menjadi satu alasan. Status sosial atau derajat itu menjadi satu alasan. Mengapa saya katakan demikian? Pada cerita ini, saya membaca literatur, Yerusalem itu di 700, Yerusalem itu perbukitan. Yerusalem itu ada di 700 meter di atas permukaan laut. Yeriko ada di 240 di bawah permukaan laut. Jadi perbedaannya berapa? Satu di atas, satu di bawah. Berapa? 1000 meter. Setuju? Kok bingung? Bedanya 1000. 1.700 di atas ini permukaan laut, 760, satu di bawah permukaan laut, 240. Bedanya itu 1000 meter. Yerusalem di sini, petanya, percaya saja karena saya cantumkan. Yerusalem di sini, Yeriko di sini. Kalau yang pernah ke Israel tahu, mengapa ada tembok Yeriko? Karena Yeriko ada di bawah permukaan laut. Paham? Mengapa ada tembok Yeriko? Karena Yeriko di bawah permukaan laut, di bawah. Supaya musuh tidak bisa menyerang, dibangunlah yang namanya tembok Yeriko. Pemahaman ini dari sisi geografis ya. Nah, cerita ini yaitu cerita tentang imam dan Lewi. Ya kan? Mengapa dipakai ilustrasi Yesus memakai imam dan Lewi? Ini memakai, Yesus ingin memakai bahwa ini berhubungan dengan status sebenarnya. Kalau imam dan Lewi itu adalah orang-orang yang ngerti. Nah ya. Imam dan Lewi ini adalah orang-orang yang ngerti untuk berbuat baik sebenarnya. Karena apa? Hukumnya itu ada. Hukumnya itu apa? Yaitu hukumnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mereka ngerti. Tetapi mengapa mereka sekali lagi tidak melakukan? Ini berbicara karena status dan status sosial dan derajat
yang menjadi penghambat. Karena orang Lewi dan orang imam ini berpikiran, aku ini lebih tinggi. Paham? Aku ini merasa lebih tinggi. Aku ini adalah orang yang dihormati. Dan itu yang membuat dia untuk tidak gampang untuk menolong. Meskipun saya katakan ini adalah masalah yang crowded, masalah yang sebenarnya serius. Orang yang dikatakan Alkitab menceritakan itu cerita sekarat. Ya kan? Cerita sekarat. Tetapi sekali lagi, karena satu pandangan menganggap diri itu lebih, membuat orang ini tidak bisa mempraktikkan kasih. Ini adalah satu pembelajaran bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang Tuhan sudah berikan kepercayaan harta yang banyak. Ini maaf. Ketika engkau melihat saudaramu yang betul-betul mungkin kekurangan. Aku nggak sempat. Sebenarnya saya tadi malam saya teringat cari videonya Ibu Teresia. Ingat ya? Seorang biarawan di Kalkuta. Dia meluangkan waktunya untuk merawat orang-orang lepra. Lepra itu jangan dianggap sebagai satu ini loh Bapak Ibu. Itu adalah penyakit yang sangat-sangat bahaya. Karena itu menular. Lepra itu menular. Kalau bersentuhan, menular. Tapi nyatanya, Tuhan berikan perlindungan buat Ibu Teresia. Kenapa? Murni. Kalau dilihat itu, dia itu anak seorang yang sebenarnya dari keluarga mampu. Karena sekali lagi, karena panggilan hati itulah yang menggerakkan dia. Makanya perlu menjadikan satu pergumulan. Kiranya jadi pergumulan buat majelis Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Gembala. Kiranya apa? Jemaat di GBI Gunung Padang 2, Tuhan buat hati yang bermurah hati. Amin. Tuhan buat gerakan hati saudara-saudara semua. Jadi orang yang bisa mempraktikkan kasih. Ketika engkau diberikan harta kekayaan, ketika engkau membuat gegemi uangmu itu, bukan berarti engkau tambah kaya. Alkitab mencatat kok. Makanya patokannya itu Alkitab. Ada orang yang menyebar harta, bertambah, di mana itu? Tes. Amsal berapa? Saya juga enggak percaya. 11 ayat. Kalau enggak salah 25 atau 24 atau 25. Kalau enggak salah. Karena saya enggak persiapan. Iya kan? Perlu adanya satu kegerakan hati. Makanya Tuhan memberikan contoh orang Samaria. Orang Samaria ini orang yang tidak dipandang. Kalau orang Samaria, kalau lihat literatur, orang Samaria ini adalah orang yang kawin campur. Tidak murni orang Yahudi asli. Dan dia dianggap oleh orang, dianggap seperti bangsa kafir. Kenapa? Kawin campur. Bahkan Yesus pun ketika dalam menyuruh muridnya,
kalau bisa kamu jangan melewati Samaria. Karena ini adanya satu percekcokan, adanya satu pertikaian antara orang Samaria dan orang Israel. Tetapi sekali lagi, dalam ilustrasi itu, sekali lagi, Tuhan kalau sudah menggerakkan, gak peduli orang Samaria, gak peduli imam, gak peduli orang kecil, gak peduli orang besar. Ketika Tuhan menggerakkan, maka akan terjadi engkau dan saya menjadi pribadi yang mempraktekkan kasih. Amin. Perlu berdoa, Tuhan gerakkan hatiku untuk kami menjadi orang yang dapat mempraktekkan kasih. Jangan jadi orang Kristen yang membatu hatinya. Ngerti berbuat baik, enggak mau mempraktekkan. Ngerti bisa berbuat baik, tidak mau. Ingat, perlu minta Tuhan menggerakkan hatimu dan hatiku. Tuhan, berikan pada hatiku untuk bergemuruh. Sekali lagi, ingat 3 hal ini. Yang pertama, maksud yang tidak tulus menjadi penghalang dalam kita mempraktikkan kasih. Mencari pembenaran sendiri menjadi masalah untuk kita mempraktikkan kasih. Status sosial, derajat menjadi alasan untuk tidak bertindak untuk mempraktikkan kasih. Ingat kata yang terakhir. Camkan ini. Di hadapan Tuhan, engkau yang kaya, engkau yang miskin, engkau yang pintar, engkau yang bodoh, sama. Di hadapan Tuhan, kita yang ada di sini adalah sama. Yang penting, bagaimana engkau mempraktikkan kasih. Bagaimana engkau mengimplementasikan kasih itu kepada orang lain yang di sekitarmu. Itu yang sedang ditunggu. Kekristenan adalah kekristenan menjadi suratan yang terbuka. Dan itu sedang ditunggu oleh dunia ini. Orang-orang di sekitarmu. Jadikan hidupmu sebagai persembahan. Jadikanlah hidupmu sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Saya undang BL Singgar dan kita semua bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Korban syukurku
bisa membawa sesuatu. Kalau korban itu tidak dari hati yang benar. Sudahkah pertanyaannya engkau dan saya membawa korban persembahanmu itu di hadapan Tuhan? Engkau adalah pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Engkau telah menerima anugerah itu. Engkau telah menerima kemurahan itu. Engkau wajib untuk berbuat baik. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Jangan berkilah, aku gak punya Tuhan. Ada waktumu, ada pemikiranmu. Ya. Ada suaramu, bawa talentamu ini bawa kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Takkan pernah ku bawa persembahan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah hati kami tidak membatu Tuhan, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, ketika kami mendengar firman ini Tuhan, hati kami terus dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami mengerti ketika kami diselamatkan Tuhan,
kami juga harus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Bahkan di momen Natal ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh kami bagikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Dan bahkan Tuhan, biarlah penghalang-penghalang yang membuat kami tidak melakukan praktek kasih ini, Tuhan, hari ini pun Tuhan yang akan buat kami semakin kami mengasihi Engkau, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya apapun yang saat ini kami dengar, hamba-Mu ini terus diberkati dan diberkati Allah lewat hikmat Allah, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, terus Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, biarlah kasih kemurahan-Mu terus melingkupi kami, bentengi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama Bapa di surga dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kita menyongsong Dia di angkasa yang permai, untuk kita bisa bertemu muka dengan Dia. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.